Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sidik Agung Purnomo. Saya dari program studi Administrasi Publik. Baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apakah itu konflik organisasi. Konflik adalah bagian dari kehidupan berorganisasi yang tidak dapat dihindari. Menurut saya pribadi, konflik itu bisa terjadi ketika terdapat dua pendapat yang berlawanan atau simpang siur yang mengakibatkan ketimpangan sosial dari pendapat yang telah diucapkan tersebut. Jadi dalam beberapa definisi dan indikasi konflik antara lain ada 4 macam, yaitu perilaku yang dicurahkan untuk beroposisi terhadap anggota yang lain. Yang kedua, ada konsep mengenai oposisi, kelangkaan, dan kehalangan. Yang ketiga ada jika terdapat dua pihak atau lebih yang kepentingannya atau tujuannya tidak cocok. Yang keempat, jika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah menghalangi atau bahkan menghalangi sesuatu yang ada kaitannya dengan dirinya. Selanjutnya ada pandangan hubungan manusia. Pandangan hubungan manusia menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar dalam semua kelompok yang berorganisasi. Selanjutnya ada konflik keefektifan organisasi. Yang pertama ada pandangan tradisional, yaitu mengasumsikan bahwa semua konflik adalah buruk dan memiliki dampak yang negatif terhadap keefektifan organisasi. Selanjutnya ada pandangan interaktif, mengasumsikan organisasi tidak ada konflik sama sekali, merupakan organisasi yang statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan. Selanjutnya ada jenis-jenis konflik. Jenis konflik memiliki yang pertama ada konflik fungsional. Ini ada di atas, merupakan konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya ada konflik disfungsional atau destruktif. Itu merupakan konflik yang justru akan menghambat kinerja kelompok. Selanjutnya ada sumber-sumber konflik organisasi. Yang pertama itu ada saling ketergantungan pekerjaan. Itu berarti sejauh mana dua unit dalam organisasi saling tergantung satu sama lain pada bantuan informasi, kerelaan, atau aktivitas koordinasi lain untuk menyelesaikan tugas masing-masing secara efektif. Selanjutnya ada ketergantungan pekerjaan satu arah. Ini berarti bahwa keseimbangan kekuasaan telah bergeser. Selanjutnya ada diferensiasi horizontal yang tinggi. Makin besar perbedaan yang terdapat di antara unit, makin besar pula kemungkinan timbulnya konflik. Selanjutnya ada formalisasi yang rendah. Formalisasi yang tinggi membangun cara-cara yang distandarisasi bagi unit-unit untuk saling bergaul, atau penetapan mengenai peran harus jelas sehingga para anggota unit tersebut mengetahui apa yang diharapkan dari yang lain. Selanjutnya ada ketergantungan pada sumber bersama yang langka. Itu adalah potensi konflik dipertinggi jika dua unit atau lebih bergantung pada pol sumber yang langka seperti ruang, gerak fisik, peralatan, dan operasi, alokasi anggaran, modal, atau jasa-jasa staf yang disentralisasi. Selanjutnya, ada perbedaan dalam kriteria evaluasi dan sistem imbalan. Makin banyak evaluasi dan imbalan manajemen yang menekan presentasi setiap departemen secara terpisah ketimbang secara gabungan, maka makin besar pula konfliknya. Selanjutnya ada pengambilan keputusan partisipatif. Bukti menunjukkan bahwa pengambilan keputusan secara bersama, di mana mereka yang akan terkena imbas suatu keputusan diikut sertakan dalam badan yang mengambil keputusan, akan mendorong konflik atau akan mendorong terjadinya konflik.
Selanjutnya ada keanekaragaman anggota. Jadi, makin heterogen anggota, makin kecil kemungkinan mereka bekerja dengan tenang atau bersama-sama. Perbedaan individu seperti latar belakang, nilai-nilai, pendidikan, umur, dan pola-pola sosial akan lebih mengurangi kemungkinan hubungan antara pribadi, antara wakil-wakil, unit, dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah kerjasama antara unit-unit tersebut. Selanjutnya, ini mungkin yang terakhir ya teman-teman. Jadi selanjutnya itu ada ketidaksesuaian status. Berarti konflik terjadi jika ketidaksesuaian dalam penilaian status atau karena adanya perubahan dalam hierarki status. Misalnya, peningkatan konflik ditemukan jika tingkat di mana status pribadi atau bagaimana orang melihat pribadi sendiri dan tingkat dari perwakilan dari departemen berbeda dalam urutan tingkatan dimensi status. Masih ada teman-teman ternyata, yaitu yang selanjutnya ada ketidakpuasan peran. Ketidakpuasan peran berkorelasi dengan ketidaksesuaian status. Ketidakpuasan peran berasal dari sejumlah sumber-sumber. Mungkin itu teman-teman beberapa materi yang bisa saya sampaikan untuk menambah wawasan dari penglihat video saya. Terima kasih. Selamat pagi.